Salam sejahtera saudara dikasih Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, apakah Anda tahu mengenai Areopagus yang disebutkan di dalam bacaan leksionari hari ini? Kisah Para Rasul 17 ayat 22 hingga 34. Dapat dikatakan bahwa Areopagus pada masa Paulus adalah pusat intelektual dunia. Bayangkan saat itu Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus. Di sekelilingnya para filsuf Epikuros dan Stoa duduk dengan angkuh. Telinga mereka tajam tapi hati mereka dingin. Menariknya, Paulus tidak menentang mereka dengan amarah, tetapi berbicara dengan hormat dan hikmat. Ia memulai bukan dengan celaan, melainkan dengan pengakuan. Aku lihat kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Demikian ia katakan. Perhatikan saudara di sini. Paulus menggunakan jembatan budaya. Ya, saat itu Paulus melihat ada mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Bertolak dari sinilah Paulus memperkenalkan Allah yang sejati. Saudara, melalui kisah ini kita dapat belajar 3 kebenaran penting. Pertama, iman bukanlah kebodohan, melainkan keberanian untuk mengenal yang benar. Paulus tidak menolak pengetahuan atau kebijaksanaan manusia, tetapi ia mengarahkannya kepada sang sumber hikmat. Ia menunjukkan bahwa Allah bukanlah hasil pikiran manusia, tetapi Dia adalah pencipta segala sesuatu. Pertanyaan bagi kita, apakah pengetahuan kita semakin membawa kita dekat pada Allah, ataukah justru sebaliknya, membuat kita merasa tidak lagi membutuhkan Dia? Dalam dunia modern yang penuh teori dan opini, iman sering dianggap irasional atau tidak masuk akal. Namun Paulus membuktikan bahwa iman yang sejati justru yang menerangi akal budi. Kebenaran yang kedua, Paulus ingin mengingatkan kita bahwa Allah tidaklah jauh, Dia dekat dan dapat dikenal. Paulus menuliskan berkata, Allah maksudnya tidak jauh dari kita masing-masing. Kita dapat lihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27. Bagi orang Athena, kita perlu tahu, para dewa selalu jauh di gunung Olympus, tidak peduli pada manusia. Tetapi Allah yang sejati berbeda. Dia hadir, Dia mengembuskan nafas kehidupan, bahkan menaruh kerinduan dalam hati manusia untuk mencarinya. Saudara, saatnya kita bertanya, sejujurnya seberapa sering kita hidup bahwa seolah-olah Allah itu jauh. Kita hanya mencari Dia saat krisis, tapi kita mengabaikan Dia saat nyaman. Allah yang sejati bukan sekedar ide atau simbol religius. Ia hadir di ruang kerja kita, di dapur kita, jalanan kota, bahkan dalam kesunyian batin. Dia adalah Allah yang inklusif, yang tidak terikat tempat ibadah atau tradisi, tetapi hadir di setiap kehidupan orang yang mencarinya dengan tulus. Kebenaran yang ketiga, pertobatan adalah respons yang menuntut keputusan pribadi. Ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus, kita lihat ada sebagian orang mengejek, sebagian menunda, tetapi beberapa percaya. Itulah reaksi manusia terhadap kebenaran. Ada yang menolak, ada yang menunda, ada pula yang menerima. Pertanyaannya, di manakah posisi kita hari ini? Ya,
Ia mengetuk pintu hati kita dengan lembut. Bukan memaksa, bukan memerintah, tetapi Dia mengundang atau mengajak. Saudara, di tengah dunia kita yang hidup hari ini, mungkin seperti Athena, penuh ide, kebisingan, dan dewa-dewa baru. Bisa itu teknologi, uang, popularitas. Namun suara Paulus masih tetap bergema. Allah tidak jauh dari kamu. Yang kita butuhkan adalah hati yang mau membuka diri. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah kami senantiasa mengingat bahwa kami tidak mungkin hidup di luar Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami hidup, kami bergerak, kami ada. Kami membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Tolonglah kami untuk melihat dan mengalami kehadirat Tuhan dengan jelas. Tuhan yang sesungguhnya begitu dekat dengan kami. Lebih dekat bahkan dari nafas kami. Kami mau Tuhan mengalami kehadirat Tuhan, hidup di dalam Engkau. Agar kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dengan Bapa kami yang kekal. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada pada saat ini.